Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini nih saya petik cabai sama ini ya, mau panen tapi kayaknya keduluan saya teman-teman. Ini sudah terlalu matang ya. Ini sudah dimakan sama bukal ya namanya. Kelelawar ya. Nah, ini masih bisa saya selamatkan. Ini saya bisa selamatkan, ini kecil tapi ya ini gede-gede nih. Nah, ini masih bisa. Terus sekarang saya lagi menjolok lagi satu teman-teman, kita lihat ya. Sepertinya ini menurunkan tensi teman-teman. Saya bahasanya tuh kalau di sini agak uyun gitu ya, agak-agak kayak ngantuk banget habis makan ini habis makan belimbing. Nah, itu ya teman-teman ya, saya lagi menjolok itu teman-teman. Ini nggak tahu mungkin dibuatin sama tukang kebunnya ya, karena saya sekarang aktif mencari belimbing. Ini kemarin kosong teman-teman, saya buatin dari jaring karung itu ya, nggak bisa, dia nggak kelihatan gitu. Nah, ini kayaknya Pak tukang kebunnya buatin nih, Pak Kade ya. Ini saya menjolok teman-teman, pagi-pagi habis nganter juga. Dapat nggak sih? Oh, belum. Oh, dapat. Dapat teman-teman. Tuh, selamat dia, nggak jatuh. Mana dia? Oh, itu dia. Cuman karena saya bukan ya. Kadang-kadang pas balik ini kan udah dapet ya teman-teman ya. Kayak tadi. Mana dia? Oh, ini dia. Ini kan sudah dapat teman-teman ya. Nah, pas narik ke bawahnya tuh harus hati-hati ya. Tadi saya kebalik teman-teman, tuh akhirnya jadi jatuh dia. Akhirnya dia jatuh juga teman-teman. Nah, itu udah di dalam. Nah, nariknya itu juga harus pelan-pelan ya. Nah, kan banyak cabang-cabangnya itu. Sebentar. Aduh. Iya. Dapet. Nah, ini agak longgar jadi dia selamat. Agak longgar jadi dia selamat ya sampai turun. Aduh. Kok seru ya? Seru banget teman-teman. Soalnya rumah-rumah di BTN gitu kan pendek-pendek ya, nggak ada halaman. Nah, ini ada halaman. Tuh, selamat teman-teman. Aduh, mulus sekali. Tuh, sebentar ya, saya ambilin. Mana dia tuh? Wih, tuh. Ini manis banget teman-teman. Terus saya biasa pakein sambal kecap gitu ya. Kecap manis sama cabai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Terus mudahan tensi saya turun ya. Nanti malam sore mungkin Inge datang, saya mau minta cek tensi sama anak saya, dia sudah bisa nensi. Saya ribut sekali teman-teman, geret tuh, panjang ya, panjang tuh pohonnya tuh. Buahnya lebat banget. Jadi tiap hari saya makan buah organik ya, buah belimbing manis organik. Kita taruh dulu dah. Ini mawarnya ibu tuh, cantik banget ya. Jadi mawar ini dia dikasih pupuk seminggu sekali. Subur-subur teman-teman. Tuh, ini 3 isinya. Senang aja sih. Terus baunya harum ya. Ini baunya harum. Itu anggur yang di sana, itu di bawah kan kecil banget ya, tapi udah ada buahnya teman-teman, 2 tangkai di sela-sela pohon cabai itu. Cantik sekali. Mawarnya 3, cantik banget ya. Kita sentuh dikit biar bergoyang deh. Halo, selamat pagi. Matahari dari sana tuh. Pas kena mataharinya. Kalau di sini very tidy gitu ya. Shady, sorry. Shady ya. Jadi teduh di sini very shady. Tapi hati-hati juga ya. Kadang ya ada ular-ular kecil gitu sih juga. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Mudah-mudahan sih dia nggak ganggu ya. Biasanya ketahuan dari ikan yang mati ya. Masih ada binatang. Nah, itu ada trio bersaudara tuh. Pagi dia biasanya minta ini dia bengong teman-teman. Biasanya dia minta pisang goreng teman-teman, dia senang nih pisang goreng, roti, buah ya. Daging suka juga sih, tapi kayaknya ini udah dikasih nih kalem, biasanya meong gitu ya, sampai dikasih baru dia diem ya, mereka diem ya.
kabur. Di sini jarang dibersihkan teman-teman, saya nggak tahu kenapa, tapi saya mau bersihkan ini. Belum sempat ya, tadi baru datang tuh belum sempat. Kucing-kucing itu gesit sekali teman-teman, badannya itu walaupun kurus tuh kekar loh, kencang gitu ya. Ini kenapa ada becak ya di sini? Ini kakak saya katanya naruh sini teman-teman. Ini dari rumahnya kakak ya, almarhumah kalau nggak salah, dipindahin ke sini. Ya nanti dibersihkan teman-teman ya, pelan-pelan. Saya kan baru datang, baru habis acara besar. Oh, saya kira jamur itu. Baru habis acara besar, jadi belum sempat. Teman-teman, ini ada yang sembunyi. Tuh, ketahuan ya teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Tuh, cantik banget loh teman-teman. Tuh. Hai. Pinknya itu loh. Pinknya cantik sekali teman-teman. Itu warna aslinya ya teman-teman ya, pink begitu. Nah ini ada bunga trijata nih, ada jatuh satu. Ini teman-teman ya, bunga trijata. Katanya ibu oleh-oleh dari India, temennya dulu agen besar dupa ya di Bali. Kecil deh. Cantik ya, dalamnya kuning, bawahnya kuning, bunga trijata. Saya suka keringin teman-teman. Nah kayak ini ya, ini kan kering-kering ya. Nih ya, nah yang kering-kering gini nih saya ambil, saya pakai bahan dasar pot apa, kayak ganti tanahnya gitu kalau buat pot di ruang tamu itu ya. Ini kayak gini teman-teman. Nah ini ya, ini saya ambil nih. Kalian membersihkan ini yang kering-kering ini ya teman-teman ya. Ini saya suka taruh di ini, di pot ruang tamu tuh ya. Jadi apalagi yang mawar ya, mawar kering-kering itu nggak saya buang teman-teman. Saya pakai di pot ruang tamu. Saya anggap itu terapi ya, terapi harum gitu. Nah kayak ini teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Ini saya ambil teman-teman. Ini kan mawar ya. Mawar yang kering atau yang gini. Yang gini juga boleh. Ini saya suka taruh teman-teman. Masih ada wangi-wanginya. Ini boleh ya, nanti merangsang dia berbunga juga menurut saya sih gitu. Ini saya suka taruh di pot ruang tamu ya, pot bunga, vas bunga tuh ya. Nah ini teman-teman, ini kan bunga mati ya. Saya suka taruh di sini Jadi ini asli, ini palsu, ini asli. Ini juga pas ini membersihkan beringin ya. Nah, ini keranjang. Ini kemarin maturan purnama, ada buah sedikit. Masih ada sahurnya teman-teman. Ibu ya. Teman-teman, kita sudah di dapur, kita buat ini ya, rujak ya. Airnya mati. Airnya mati. Tidak apa-apa teman-teman ya, ini ada air yang ditampung. Tapi air ini air sulingan ya, maksudnya airnya tuh sudah disaring-saring gitu. Ini ya, jadi tidak ada lumut ya teman-teman ya. Nah, tidak pernah berlumut menurut ibu ya. Jadi air ini kayak disaring gitu loh. Untuk menyiasati air mati ya. Saya ambil blimbingnya dulu teman-teman. Ini kayaknya yang bisa dimakan cuma seiris ini aja, nggak apa-apa. Ini bersih-bersih teman-teman semua ya.
matang di pohon dan organik. Senang ya teman-teman. Itu ada yang lagi berjemur. Berjemur ya. Kita sembahyang tuh biasanya dihabisin sama kucing-kucing tuh. Apa dia kayak pemburu banget ya. Tuh mereka pada kumpul. Tuh ada lagi satu di sana kayak. Teman-teman kita bawa ya. Kita buat rujak, dicuci dulu ya. Saya cuci dulu ya teman-teman ya. Saya sisihkan aja kayaknya yang bersih. Ini kurang bersih. Alat-alat zaman dulu ini namanya ibu ya, jarang membuang gitu, dimanfaatkan sampai semaksimal mungkin ya. Teman-teman ingat ya cara membuka belimbing ya. Ini yang bergaris-garis ini dibuang ya, jadi kayak gini, potong sebelah sini dan juga potong sebelah sini nanti ya, baru dipotong-potong. Bumbunya sederhana ya, kecap manis dan cabai. Teman-teman, kalau tidak salah ya dalam ajaran agama saya ya, mungkin ajaran agama yang lain juga ya. Nah ini kan tanaman ini busuk ya, buahnya ini busuk ya. Tetapi karena kita percaya bahwa buah-buah ini juga ada brahmannya ya, jadi ada zat tumbuhnya sama dengan makhluk lain itu ya, makhluk ciptaan Tuhan yang lain gitu ya. Jadi ini kalau kita manfaatkan buahnya, dia akan senang teman-teman, dan itu akan membuat jika dia reinkarnasi, dia akan menjadi yang lebih berguna lagi, dan yang paling beruntung adalah menjadi manusia ya. Jadi ada tingkatannya, ini tingkatan yang paling bawah ya, menjadi tanaman. Tapi jika tanaman-tanaman ini dia dimanfaatkan, kemudian dia berguna bagi manusia ya, sebagai makhluk yang tertinggi ya, ciptaan Tuhan itu, dia akan dia akan reinkarnasi menjadi makhluk yang lebih berguna, dan bukan tidak mungkin jadi manusia ya. Manusia itu pun ada tahapannya juga ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi begitu yang kalau nggak salah saya entah membaca entah mendengar dari Dharma Wacana ya. Iya. Ini teman-teman, dan itu sebenarnya kalau di kita itu adalah menjaga rantai makanan ya. Jadi makanan itu didoakan kan, tumbuhan hewan yang mau dimakan tuh didoakan, itu akan memberikan energi untuk menjadi, dia bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih tinggi, lebih baik, lebih tinggi ya. Seperti itu teman-teman ya. Sehingga di Hindu itu kan dilarang membunuh ya, bahkan cacing tanah tuh ya. Cacing tanah kan berguna teman-teman. Terus kalau kita dia menyuburkan tanah itu tidak kita ganggu, tidak kita bunuh gitu ya, hanya agar tanaman kita baik gitu. Tapi kalau sudah mengganggu ya boleh sih teman-teman, tidak apa-apa. Tapi itu artinya dia tidak bisa memperbaiki karmanya gitu aja. Itu ya kalau nggak salah, sehingga keharmonisan itu tetap terjaga gitu. Kita dengan makhluk lain pun tetap terjaga gitu loh. Itu jadi tidak kejam gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sehingga kalau kita percaya itu orang-orang suci itu di hutan tuh tidak pernah terganggu ya dengan nyamuk, binatang buas. Kenapa? Karena mereka itu berbicara dengan hati, dan makhluk-makhluk itu tidak mengganggu gitu ya. Itu yang saya tahu ya. Jadi pertapa-pertapa tuh kenapa mereka kok berani? Kenapa? Karena dia selaras ya, dia harmonis dengan lingkungan sekitarnya, jadi nyamuk pun tidak akan menggigit gitu.
Begitu ya, semut pun tidak akan menggigit, nyamuk pun tidak akan menggigit, bahkan gunung pun tidak akan meletus gitu. Jika beliau itu lewat di bawahnya gitu, karena bisa mengendalikan alam itu gitu loh. Sebentar saya mau lewat, ada itu ceritanya teman-teman ya, entah itu urban legend atau gimana ya. Pertapa saya lupa namanya, itu disampaikan, jangan meletus, saya akan lewat, karena dia mengajak banyak orang gitu ya, seperti itu ya. Itu kita percaya tidak percaya teman-teman ya, tapi filosofinya itu kan yang bisa dapat dipetik itu adalah bahwa jangan mengganggu, tidak diganggu gitu. Jangan saling mengganggu gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga gitu ya, ini hanya sedikit sekali kita bisa makan, tapi makan saja ya teman-teman ya, agar dia berguna, agar dia bisa, pohon itu bisa naik derajatnya gitu. Bahkan buah ini ya teman-teman ya, ini kan tumbuhan, jadi ada namanya tripremana gitu di Hindu. Itu ada dalam setiap makhluk itu brahmannya. Nah ini kan ada brahmannya ya, kita percaya itu ini ada brahmannya. Jadi baiklah, saya akan makan kamu agar kamu berguna, sehingga kamu bisa menaikkan derajatmu gitu. Jadi kita makan pun juga tidak sembarangan dan tidak membuang makanan gitu sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi dikemas dalam cerita entah benar entah tidak ya, hanya orang-orang suci yang bisa tahu ya. Sama dengan indigo ya, hanya orang-orang indigo yang bisa melihat gitu kebenarannya gitu. Dan ini pisau sudah dipakai, ini kan saya di rumah ibu ya, ini pisau kesayangan beliau karena tajam ya ini. Nah walaupun bukan kesayangan beliau, tapi ada di rumahnya beliau, kita sebagai anak, walaupun kita sudah mapan ya, maksudnya sudah bisa berdiri sendiri, itu tetap harus menghormati ya teman-teman ya. Ini kita pinjam ya teman-teman, ingat ya, di rumah ibu kita sekalipun teman-teman, walaupun kamu kaya sebagaimana gitu ya, ini tetap statusnya pinjam teman-teman ya, nggak boleh sembarangan apalagi hilang. Oke, kita taruh baik-baik tuh ya, dimana ibu biasa naruh di sana kita taruh ya. Jangan merubah apapun di rumah orang tua kita ya teman-teman ya. Nah ini sudah dipakai sedikit, boleh dibuang. Caranya agar tidak dicari semut, ini air sabunnya. Ini karena dapurnya selalu di pojok ya, jadi tong sampah apa di pojok ya, identik dengan kotor, suka ada semut, kecoa apa ya, jadi tidak datang deh. Itu sih tips saya kalau di rumah. Ini juga kita buang ya. Makasih ya, saya makan sedikit karena kematangan ini. Nah ini teman-teman ya, ini saya belum cuci tangan nih, sebentar saya cuci tangan. Ini sampah harus dibuang walaupun ada bibit. Harus ya. Ini akan dibuang. Nanti kalau sudah nyala airnya ini dicuci, ini dibuang teman-teman. Ini dibuang ya. Nah buat teman-teman yang suka ngerujak terus nggak ada dagang rujak, kalian harus bawa cabai dan kecap. Patah dua dulu. Oh ya, untuk ini kita pilihkan yang terbaik ya untuk ibu ya. Ibu dia masih sembahyang teman-teman. Nah ini ya, yang terbaik ya, yang matang di pohon, yang mulus-mulus ya, itu ya, jangan terbalik ya. Jadi kita makan sesudah ibu gitu. Ini teman-teman, biasanya saya inginkan buah ibu. Nah ini buahnya ibu mana? Oh ini buah yang ibu tadi pagi ya, samaan dengan bekalnya anak saya, putri saya itu. Ini yang matang di pohon kita pilih ya teman-teman ya. Ini star fruit jadinya namanya, karena bentuknya kayak bintang. Saya 3. Ibu sangat suka dengan belimbing, dan di umur beliau segitu tuh beliau tuh nggak apa-apa teman-teman ya, yang perfect pokoknya ya. Nah ini kita nih, saya gitu ya. Itu ya teman-teman ya, ada ataupun tidak ada, terlihat ataupun tidak terlihat oleh orang tua kita, kita tetap memberikan yang terbaik ya, karena balas jasanya kan kita tidak bisa membalas jasanya gitu ya. Jadi hanya dengan kebaikan seperti yang beliau ajarkan, guru-guru kita ajarkan, orang tua kita ajarkan ya, buat Gen Z ya, buat anak-anak zaman sekarang ya, termasuk mungkin putra-putri saya ya. Saya juga saya sarankan nanti nonton ya YouTube-nya ibu, siapa tahu ada yang terlewat gitu.
ya, kita nggak sempat jumpa karena anak-anak sekarang sibuk ya, aktivitasnya sibuk gitu. Tapi ya saya bersyukur sampai saat ini mereka masih mau lah, walaupun mereka tuh kadang cemberut gitu ya, tapi mendengarkan gitu loh, mendengarkan. Dan itu terbukti mendengarkanku dari pertanyaan ya, jadi ada pertanyaannya. Oke teman-teman, kita buat bumbu rujaknya yuk. Oh ya teman-teman ya, ibu-ibu muda terutama ya, yang udah seumuran saya pasti sudah paham ya. Yang ibu-ibu muda yang inguh gitu ya, apa sih, suka cemas gitu ya. Ini harus ada air aja. Ini kan mati nih teman-teman. Ya ini harus ada air biar nggak cari semut ya. Nah ini juga dalam kondisi bersih, jangan ada bekas-bekas sari buah nempel ya, karena tadi kan ngupas buah tuh. Nah sari-sari buah nempel tuh juga suka dicari semut teman-teman, dan taruh di tempat yang basah lah. Jadi nggak sampai ke sana ya. Nah kalau ibu saya dia pakai garam ya teman-teman ya. Jadi di bawah ini taruh garam. Katanya semut tuh nggak datang. Tapi kalau saya memilih pakai sabun ya, sabun spon itu ya, spon yang berisi sabun. Jadi itu nggak datang ininya, semutnya. Dimanapun ya teman-teman, sambil buat ini ya, sambil buat sambal kecap. Cukup kayaknya segini aja. Ini tak ada garam, tak ada apa-apa teman-teman ya, kecap sama cabai aja. Kalau untuk kandungannya saya percayakan kepada BPOM ya. Ibu saya selalu bilang gitu. Pokoknya sudah lolos seperti sudah aman. Begitu ya, mudah-mudahan ya. Saya taruh di sini juga. Ini tambahannya jeruk ya. Ini nggak ada yang makan nih dari dibeli itu masih banyak gitu. Nah kita siap untuk ngerujak ya. Nah seperti ini tampilannya teman-teman. Nah kalau ini bumbunya ibu nih. Kemarin apa dia buat ya ibu ya. Nah teman-teman, ada yang satu saya ingin ceritakan juga ya, kayak begini teman-teman. Ini kan saya pulang ke rumah saya sendiri ya, ke rumah saya gadis gitu lah ya, untuk nemenin anak saya sekolah. Di sini kan ada ibu dan bibinya ayah saya sudah almarhum ya, 5 tahun yang lalu. Nah itu teman-teman ada saya baca, itu pernah saya baca ya, ada dua kali kalau nggak salah, itu ibunya diperkarakan di kepolisian gitu ya, hanya karena masalah warisan. Entah gini loh teman-teman, kalau saya ya ibu itu kita percayakan saja lah gitu loh. Mungkin ada beda-beda pendapat, walaupun ya teman-teman ya, orang tua kita tuh menurut kita tuh tidak adil membagi warisan gitu ya. Kok yang laki dapat sih, kok yang perempuan nggak dapat gitu misalnya, atau laki sama lakinya pun masih berantem ya, dia banyakan saya sedikitan gitu ya. Itu nggak malu gitu loh teman-teman. Maksud saya orang tua kita tuh kan sudah menyekolahkan ya, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya ya orang tua itu ya. Itu kayaknya itu nggak malu gitu loh teman-teman. Kita diberikan bekal seumur hidup itu saya sudah cukup. Kenapa harus memperkarakan beliau-beliau lagi? Amat sedihnya itu loh teman-teman ya. Kita dibentak aja sama anak kita tuh sedih sekali teman-teman ya. Dibentak atau mungkin pas ada argumen tuh, itu kita sedih banget ya. Apalagi sampai dipolisikan teman-teman. Kemana itu hati nuraninya? Kemudian ada pengacara yang membantu, wah itu tambah bodoh lagi kalau menurut saya ya. Maksudnya gimana ya? Dia itu kan orang pinter ya pengacara. Kenapa mau gitu loh? Kenapa mau? Itu jangan dibilang, kalau bisa dimediasi aja lah biar selesai secara kekeluargaan. Dan jika tidak ketemu ya pihak yang bersengketa, maksudnya anak dan ibu ya, kalau itu tidak ketemu, kalian itu harus mengikhlaskan. Kenapa mengikhlaskan? Karena doa ibu itu adalah penerang jalan kita. Semua permasalahan yang sulit jadi mudah, semua persoalan yang mudah menjadi tidak ada gitu loh, menjadi tidak berarti gitu. Dan itu tuh saya alami sendiri teman-teman. Bahkan ada pernah kejadian dia kawin lari teman-teman, kawin lari gitu. Terus ibunya mungkin sedih sekali ya, tapi di dalam gitu ya. Nah anaknya itu pada saat melahirkan tidak bisa keluar anaknya teman-teman, lama sekali. Kemudian dia menangis minta maaf ya pada saat nyakit itu ya.
pada saat mulus-mulus itu minta maaf tuh dicarikan air wangsuh kaki ibunya teman-teman. Itu kemudian dia minta juga dari penunggu karang ya namanya kalau di Bali itu ya. Nah itu untuk melancarkan, karena dia kan ibaratnya kalau di Bali itu dia kawin lari itu gini loh, kawin lari itu kayak dia sembunyi-sembunyi gitu. Jadi dia harus bilang, walaupun saya akan menikah dengan ini gitu, jalan saya lari itu tetap ya gitu. Orang tua juga kalau memang merestui ya begitu, seperti itu. Restu orang tua intinya sekali ya, diketahui gitu, walaupun dia mungkin akhirnya kawin lari gitu ya nggak apa-apa, tapi dalam artian itu tidak tiba-tiba sembunyi-sembunyi kemudian menyakiti gitu ya. Tapi kalaupun toh memang sudah jodohnya teman-teman ya, misalnya orang tua kita belum ikhlas, yang jalan yang terbaik kan mengikhlaskan ya, doa terus anaknya biar baik-baik aja kan gitu. Tapi ada juga orang tua yang masih sedih saklek gitu ya, soalnya mungkin anak kesayangannya kok tega kan gitu ya, itu bisa dimaklumi ya, itu manusiawi gitu. Nah itu caranya adalah kita meminta maaf, kemudian sesudah menikah ya minta maaf. Kalaupun tidak dimaafkan, kita maafkan saja, jangan dibalas ya. Itu seperti itu. Dan itu tidak boleh berhenti teman-teman, sampai benar-benar orang tua kita tuh luluh dan memberikan restu. Karena apa? Karena dengan cara itu saja kita bisa menembus kesalahan itu gitu loh. Jadi jangan dibalas, jangan ikut sakit hati ya. Maafin saja teman-teman, maafkan, itu jalan yang terbaik dan dan bisa benar-benar bisa menyentuh hati orang tua kita ya. Nah terus itu adik ya, masih kerabat ya. Itu dia minta air wangsuh kaki ibunya teman-teman. Kemudian saya tidak tahu apakah diminum atau tidak, ataukah hanya kayak diketis gitu ya di kepalanya gitu. Itu lahir teman-teman, itu percaya tidak percaya ya, itu ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu, itu benar teman-teman. Entah ungkapan itu dari mana ya, agama apa gitu ya awalnya ya yang mencetuskan, tapi itu benar. Apakah itu filosofi dari Indonesia juga, tapi itu memang benar teman-teman. Dan ada beberapa hal juga saya lihat yang memang yang memang itu kebenarannya gitu loh. Kalau saya bilang tidak, saya tidak lihat, itu berarti saya berbohong gitu loh. Jadi memang benar, dan kejadian-kejadian itu membuat saya sadar ya bahwa di atas langit masih ada langit, kan ada pepatah gitu ya. Kalau kita merasa kita udah pintar tahu semua, ternyata di luar itu masih banyak gitu, dan keajaiban itu memang benar-benar ada dan nyata. Jadi tidak ada alasan lagi kita membenci binatang, membenci membenci teman, kemudian membenci orang tua ya itu. Kemudian orang-orang di sekitar kita itu kenapa? Karena itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Seperti di agama saya itu namanya Tatwam Asi ya. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Jika saya memperlakukan kamu buruk, itu artinya saya memperlakukan diri saya buruk. Jika saya menghinakan kamu gitu ya, itu berarti saya menghinakan kamu, berarti kamu menghinakan saya, itu berarti saya menghinakan kamu gitu. Jadi akibatnya sama gitu loh. Itu ibarat cermin gitu ya teman-teman, itu akan kena kita sendiri cepat atau lambat gitu. Dan itu memang benar-benar terjadi teman-teman. Biasanya itu tetangga gitu ya, saya lihat akhirnya hidupnya itu benar-benar yang terhina gitu loh. Begitunya menghinakan. Dulu kan memang awal-awal kita nikah kan kita nggak punya apa-apa ya teman-teman ya. Jadi orang-orang tuh menghinakan, tidak semua sih, tapi ya biasa lah seperti itu ya. Menghinakan gitu. Terus saya karena saya sudah tahu ya, saya adalah kamu, kamu adalah saya gitu, dan itu beberapa kali juga terbukti gitu. Jadi saya tidak mengambil hati gitu. Dan memang benar teman-teman, dia terhina, benar-benar yang terhina hidupnya gitu. Entah dicari debt collector, entah sedapat mungkin dia menutup, tapi tetap teman-teman tetap akan kena gitu. Kalau dibilang azab ya bahasanya, ya itu kena teman-teman. Dan saya pada saat dia seperti itu, orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya, kok saya malah kasihan gitu loh. Bukannya saya dendam ya teman-teman ya, syukurin kamu, enggak teman-teman, malah saya kasihan teman-teman. Malah saya kalau bisa janganlah dia sampai seperti itu, cukup ditegur aja, jadi enggak sampai seperti itu gitu. Kasihan juga gitu ya, kan kasihan anak-anaknya itu ya. Kalau bisa sih ditegur sedikit ya udahlah, terus dia sadar gitu. Jadi enggak usah dia ke sana ke sini lagi.
Dan begitu banyak orang-orang yang apa ya, dia seperti merasa gitu. Malah ada yang sampai datang teman-teman. Jadi dia janji, dia akan, waktu saya buka toko dia janji, ibu itu ya, dia janji akan datang untuk membeli. Oh iya, tuh saya tunggu ya teman-teman, kok nggak datang gitu. Jadi barang-barang yang sudah dia tunjuk, yang sudah saya bungkus, yang dia janji datang, saya taruh lagi gitu loh. Oh berarti mungkin udah enggak. Tahu teman-teman, lagi 1 bulan tuh dia datang pakai kruk ya. Tahu ya, kruk tongkat tuh ya, untuk orang patah tulang tuh, dua-duanya. Ibu itu kecelakaan hebat hanya karena waktu itu dia janji, terus kemudian dia menunda gitu. Tapi memang dia kelahirannya mungkin memang seperti itu ya, bukan karena saya yang mendoakan atau apa, tidak ya. Tapi mungkin memang dia biasa tepat janji gitu loh. Jadi kalau dia tidak tepat janji akan seperti itu, memang sudah begitu mungkin garis hidupnya. Dia datang ya, ibu itu ya teman-teman, sudah umur orangnya teman-teman, dia ditemenin sama ponaannya. Bu Agong, ini saya saya minta maaf, saya ingat terus sama Bu Agong sama di rumah sakit saya, terus gini, begitu saya sehat saya akan datang gitu. Saya terenyuh teman-teman, padahal saya tuh nggak apa-apa. Akhirnya saya ingat-ingat lagi kan, yang mana ya barangnya gitu. Ini saya untung belum laku ya teman-teman ya. Jadi ibu itu patah beberapa bagian teman-teman, tuh kasihan banget. Jadi dia kecelakaan. Saya nggak datang karena saya, oh iya nggak apa-apa. Terus saya bilang, begitu saya bisa jalan saya akan datang gitu. Memang itu kan percaya nggak percaya teman-teman ya. Dan saya melihat ya itu dah sangat banyak gitu orang yang menghinakan gitu ya, sombong, menghinakan, itu jatuh teman-teman. Entah dia bangkrut, entah apa gitu ya, yang membuat saya itu kasihan gitu loh. Jangankan dendam ya, kasihan, malah kasihan gitu ya teman-teman. Dan itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya ya. Entah mereka mendengarkan dengan baik, entah tidak ya. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan itu kalau saya sama anak-anak ya, saya udah sampaikan dan saya doakan gitu biar mereka itu tetaplah lapang dada. Misalnya kalau ada bullying itu kita anggap mereka tuh orang yang tidak mengerti gitu ya arti kehidupan gitu ya. Makanya saya senang sekali ya anak-anak saya tuh ada di pelayanan masyarakat. Saya senang banget teman-teman. Saya bilang kekayaan yang sebenarnya adalah kamu cukup gitu, cukup makan, cukup pakaian, tidak mewah, karena kalau mewah ya. Jadi kita takut meninggalkan uang, punya perhiasan banyak, kita takut juga gitu. Akhirnya ya terus kalau ada bencana alam itu ya, terutama ya teman-teman ya, aduh saldo saya di bank gitu ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu rezeki kita ya kita simpan kan gitu. Asal jangan berlebihan. Saya sambil merujak ya teman-teman ya. Ini saya tadi sudah minum kopi dan makan roti, udah jeda sekitar 2 jaman. Minum air putih tetap ya. Minum air putih baru masuk yang ini kan agak kecut manis gitu. Banyak banget airnya. Dan yang terpenting ini organik ya. Oh ya teman-teman, saya gula darahnya normal, kolesterol normal, hanya asam urat ya 17. Terus katanya kalau 10 saja sudah tidak bisa bergerak ya teman-teman. Ini saya ditanya itu nggak apa-apa, enggak gitu. Cuma mungkin harus bawa air putih itu. Jadi kemana-mana tuh saya harus bawa air putih minimal yang gelasan gitu ya, kemasan gelas itu teman-teman. Dan 9 gelas. Kalau hari itu kita hitung ya, pagi 3, siang 3, malam 3 gitu loh. Sore ke malam tuh 3, udah. Kalau nggak salah itu hitungannya sudah 2 liter ya, belum lagi kalau makan sop-sopan gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ini pedes loh teman-teman, agak pedes. Terus di sini kan ada kelompok vegetarian ya. Kalau di Lombok saya tidak tahu di mana. Ini ada kelompok vegetarian, jadi saya makannya tuh cenderung tanaman ya, tumbuhan itu. Seperti ati kacang hijau ya. Bumbunya bumbu ati kering itu, tapi kacang hijau ini sebenarnya teman-teman. Teman-teman. Bentar saya tunjukin ya. Ini aja sudah enak teman-teman. Tapi sayangnya masih digoreng kan gitu. Nah ini teman-teman ya. Ini udah remah-remahnya. Ini dari kacang hijau teman-teman. Dan ini bisa pakai lauk nih.
Masih sedikit. Ibu, kalau toplesnya kayak gini, bekas kaleng biskuit ya. Seperti ibu-ibu yang lain ya, yang seumuran ibu saya, kelahiran tahun-tahun 40-an tuh. Nah kalau ini juga tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman ya. Bisa dibagi dua, pagi dan sore gitu. Tapi biasanya kalau saya sudah makan ini, saya selalu minum air putih sebagai penetral. Minum susu misalnya teman-teman ya, terus susunya totalnya membuat kita pusing, nah kita harus cepat minum air putih. Kenapa minum air putih? Agar netral ya. Bayi juga gitu, kebanyakan susu ya tetap harus seringnya air putih ya. Kita cari-cariin air putih gitu. Kemudian lidahnya itu dibersihkan dengan madu dan air hangat. Saya masih ingat teman-teman, pakai jari kelingking. Jadi anak saya tidak pernah namanya tidak mau nyusu ya. Lidahnya itu selalu bersih. Kalau kita perhatikan, kalau adik bayi itu ya minum susu itu ya, susu formula terutama, pasti ada putih-putihnya lidahnya. Kuping, lidah, kemudian alat kelaminnya ya harus dijaga adik bayi itu ya. Karena anak saya hampir tidak pernah menangis. Bahasa kita tuh anteng gitu. Ini tanaman yang itu, buah yang tadi yang kematangan tuh ya. Pasti manis sekali dah ini. Agak layu, tapi dia sudah berguna. Bunga-bunga juga gitu ya, katanya ada bunga yang boleh, ada yang enggak. Saya berusaha untuk tidak begitu saya berusaha abaikan. Saya pakai aja teman-teman. Hampir segini dia, hampir jatuh kecapnya. Habis kayak saya tuh 3, tapi memang sih nggak terlalu besar. Pokoknya umur 50 ke atas tuh hati-hati ya teman-teman ya. Oh ya, kakak saya yang menikah dengan orang Australia itu kemarin nelpon Vicol ya. Dia senang videonya di share teman-teman. Habis kerja dia nonton, dia janji bawain saya apel ya, apel sama tas belanja sana gede-gede banget katanya. Itu tak bawain ya. Kakak kamu belanja nggak perlu beli tas pasar. Ya saya bilang, saya iya aja. Yang penting dia tidak keberatan gitu loh. Walaupun saudara sendiri ya teman-teman ya. Aku bawain kamu oleh-oleh ya Rin. Iya. Bawa oleh-oleh boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting dia sehat teman-teman. Dia sehat dan bahagia. Karena dulu waktu kecil waktu anaknya kecil dia berjuang ya, suaminya meninggal sakit teman-teman. Pada saat hamil putrinya ya, anak yang kedua. Hamil 5 bulan gitu. Aduh sedih banget deh. Tapi dia bertahan gitu ya. Dia bekerja di bank gitu. Dan memang anaknya nggak bisa diem ya kakak saya tuh. Saya kasih tahu udah kerja yang ringan-ringan aja di sana. Udah di kitchen hand ya, kayaknya nggak terlalu berat sih ya. Biasanya kalau kerja di kota tuh dia pakai kendaraan sih, pakai mobil. Tapi kalau ini katanya jemput pakai pesawat gitu, saya nggak ngerti. Kerjanya di tambang ya. Itu jadi ya untuk makanan kayaknya terjamin ya.
Kalau nggak salah seperti itu. Kalau saya lihat sih postingannya ya. Ya hanya take time gitu teman-teman. Karena anaknya 2 itu udah kerja juga. Dia malas sendirian katanya kalau di sana kerja di kota tuh. Apalagi Sabtu Minggu apa Minggu itu libur tuh dia tambah bingung lagi. Nggak ada orang di rumahnya. Buat saya yang penting dia itu sehat dan bahagia. Kakak saya sakit kemudian meninggal teman-teman ya. Saya sedih sekali teman-teman. Itu kakak saya perempuan satu-satunya. Terus saya seperti diginikan ya pada saat dia mau pacaran ngaben ya. Apa yang kamu mau gitu? Entah dalam mimpi gitu ya. Apa yang kamu mau tentang saya gitu, kakak saya. Terus saya jawab gini teman-teman. Saya mau kamu sehat dan bahagia. Jika ini jalannya itu seperti dalam agama kita, kamu mendapatkan badan baru yang lebih baik. Kemudian hidupmu menjadi bahagia. Kamu terlepas dari segala penderitaan sakitmu. Saya sangat-sangat ikhlas melepaskan gitu loh. Karena kamu bahagia gitu, baik-baik jalannya, kemudian bahagia gitu ya. Saya lega gitu loh teman-teman. Saya bersyukur jika dia itu bahagia gitu. Berjanjilah kepada saya untuk bahagia juga hidupmu gitu. Kemudian yang ya teman-teman ya, dari sekian kali ya anggota keluarga saya gitu, ayah saya, kakak saya ya, itu saya yang tidak pernah memimpikan teman-teman. Karena saya memang berdoa, jalanlah terus, jangan nengok ke belakang. Berjalanlah terus, jangan nengok ke belakang. Karena kalau nengok ke belakang nanti kayak kita menarik-narik dia lagi gitu loh, kan kasihan teman-teman. Jadi dia harus maju, harus berjalan. Kemudian kami percaya beliau-beliau tuh juga ada aktivitas kerohanian gitu ya di sana. Itu kita bantu dengan doa agar jalannya diterangkan. Kemudian lahir menjadi individu yang lebih baik lagi gitu loh. Bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu gitu ya. Itu sih teman-teman kalau saya ya. Tapi seandainya dia moksah gitu ya. Moksah itu artinya tidak terlahir kembali teman-teman. Itu tujuan tertinggi dari agama kami ya, Hindu ya. Nah, kalau dia beliau-beliau itu moksah, luar biasa ya. Saya sangat-sangat bahagia. Saya merasa sangat dekat gitu loh. Apalagi saya di sini teman-teman ya. Terakhir dia peti limau itu ya. Di kebun belakang tuh dapat 1 kresek saya teman-teman. Dia itu yang nyariin. Ya sudahlah. Janjilah kepada saya untuk bahagia gitu. Bahagia, kehidupan yang bahagia. Saya mau kamu, apa yang kamu mau dari saya mau kamu bahagia gitu. Kalau saya bilang saya mau kamu lahir menjadi cantik, menjadi kaya itu kan belum tentu bahagia teman-teman. Banyak orang kaya nggak bahagia. Saya bilang saya mau kamu bahagia. Saya mau ayah saya bahagia gitu. Saya ingin bahagia gitu. Orang-orang entah bahagianya dengan apa. Apakah punya anak yang lucu, apakah punya anak yang sukses, apakah punya anak yang baik. Gitu ya. Apakah punya orang tua yang orang tua saya cerewet banget tapi saya seneng orang tua saya cerewet. Itu artinya dia memperhatikan saya bahagia. Itu bisa teman-teman. Pokoknya bahagia ya intinya. Ya, oke, teman-teman ya, ini tinggal jeruknya. Saya kenyang banget ngobrolnya. Saya memang sengaja nggak ngeliatin muka ya. Kadang-kadang kan mukanya nggak siap ya, atau kadang-kadang kan kita habis nganter tuh bajunya seadanya aja ya, kayaknya nggak sopan juga ya kalau dilihatin dipaksakan gitu. Karena memang saya ada ibu rumah tangga biasa gitu, jadi harap dimaklumi ya teman-teman ya. Yang penting kan pesannya sampai gitu. Ya mudah-mudahan cocok dengan banyak orang gitu ya yang menonton ya. Karena itu dah teman-teman saya tuh datang itu misalnya dia beli apa gitu ya, atau bawa apa, saya pesan apa, itu ngobrolnya bisa berjam-jam teman-teman. Dulu di toko juga gitu. Nah daripada 1-2 orang yang sampai cerita saya, jadi lebih baik saya online kan begini ya. Kayak ada teman ngobrol gitu. Biasa saya itu dah buat teh gitu sama teman-teman ya. Terus sekedar dia mampir saja itu tidak terasa teman-teman 2-3 jam. Sampai ditelepon gitu, mah buatin sambal mah, ntar masih di mamanya Inge gitu. Jadi dia pulang tuh karena ditelepon, pokoknya mamanya Inge, saya tuh ya kalau ngobrol mamanya Inge tuh saya ada aja saya pandangan baru gitu dia.
Aduh, entah beliaunya nonton apa enggak ya, entah subscribe. Ya, nanti saya kasih tahu ya, biar dia merasa tetap ngobrol sama saya gitu. Karena kan memang kita selain rumahnya jauh, dia juga ada anak-anak yang harus dia perhatikan, suami kan gitu. Jadi kalau di sini nih bisa ngobrol-ngobrol nanti gitu. Ya kayak ngobrol gitu ya. Ya deh teman-teman gitu aja ya. Terima kasih, bye-bye. Teman-teman, ini ibu suka banget ya setel lagu gitu ya. Kita jangan ganggu ya, intinya jangan mengganggu. Nih, kita numpang ya di sini ya, jangan pokoknya jangan diganggu lah. Kesukaannya beliau seperti apa ya. Jangan kita yang mengatur ya, ojok-ojok datang terus ngatur gitu, biarkan aja ya kayak gini. Dia seneng ya lagu-lagu seperti ini, saya juga seneng teman-teman dengan adem.